Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sebagai manusia masih bisa merasakan nikmatnya sampai hari ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Ilzam Yahya MAG selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Ali Maksum, serta Bapak Ridwan M. Nur selaku pengampu mata pelajaran Akhlak Mahfudzah kelas 9. Tak lupa guru dan staf karyawan Madrasah Sanawiyah Ali Maksum serta teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya, Anissa Syarifah Ramadhani, siswi kelas 9G nomor urut 1, ingin menyampaikan secercah kata yang berjudul Upaya dalam Menggapai Cita-Cita. Judul ini merujuk pada materi yang insya Allah telah kita pelajari selama kurang lebih 2 semester ini, yaitu makalah yang berbunyi Al-amalul adhimatu tasna'ul ashqasa al-udhama'a, yang memiliki arti cita-cita besar akan melahirkan orang yang besar pula. Sering kita menjumpai bahwa orang-orang sukses di luar sana yang telah mencapai gelar doktor, profesor, bahkan insinyur memiliki latar yang bertolak belakang dengan pencapaiannya. Untuk bisa meraih apa yang mereka inginkan, mereka harus bekerja keras dengan segala jerih payahnya. Begitupun dengan kita, agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan, kuncinya terletak di cita-cita dan usaha serta doa yang kita langitkan. Kemampuan dalam diri masing-masing setiap manusia itu berbeda-beda. Begitu pula cara orang tersebut mewujudkannya sebagai cita-cita. Kemampuan kita untuk mengejar impian itu diciptakan. Banyak orang di zaman sekarang yang sudah tahu apa kemampuannya, tapi tidak tahu cara mereka mewujudkannya seperti apa. Padahal jika cita-cita besar itu terwujud, dampak baiknya akan kembali kepada orang itu sendiri, yang mana orang tersebut akan dikenal oleh banyak orang dengan segala ilmunya, akan dipandang orang lain positif, dan bahkan jika orang itu telah wafat, namanya akan terus terkenang karena begitu bermakna sosok orang hebat itu. Sebagaimana yang tertera dalam syair yang memiliki arti, cita-cita besar yang ikhlas serta tindakan yang besar akan menjadi kemuliaan untuk dirimu dan semua orang akan mengingatmu. Dari syair di atas dapat diperoleh pelajaran bahwa kita sebagai manusia jika ingin mencapai cita-cita harus disertai dengan usaha atau ikhtiar yang besar, karena hasil yang kita dapat akan tergantung dengan seberapa usaha yang kita ambil dulu. Di samping usaha, kita juga harus menyetarakan dengan berdoa kepada Sang Maha Kuasa, karena kita sebagai manusia atau sebagai umatnya Allah hanya bisa merencanakan dan Allah yang menentukan. Kita sebagai manusia atau hamba Allah tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan apapun dan tidak dapat melakukan apapun jika tanpa ada pertolongan Allah di dalamnya. Jika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, maka harus mencari keridhaan Allah terlebih dahulu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 205, Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad, yang memiliki arti dan diantara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Selain itu, kita juga harus introspeksi pada diri kita, karena untuk bisa dikabulkan segala keinginan, hajat maupun doa, pasti harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya perihal dosa. Dosa itu salah satu hal yang menjadi penghalang terkabulnya doa yang kita minta. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan ikhtiar yang besar, tapi kita tetap melakukan dosa yang akan menjadi penghalang hajat yang kita minta. Mungkin selama ini kita masih menanti-nanti doa yang belum terkabulkan. Bisa jadi karena tertumpuknya dosa kita itu menjadikan hajat kita belum dikabulkan sampai sekarang. Impian kita atau cita-cita kita ini bagaikan kapal dan kita pengemudinya. Kita sendiri yang akan mengarahkan mau kemana arahnya, dan apabila ada rintangan di depan, kita sendiri yang menghadangnya. Yang terpenting dari semua hal tadi adalah bagaimana tiap-tiap manusia itu berusaha dengan sungguh-sungguh, juga kemauan dan tekad tiap orang untuk menggapai cita-citanya, yang dijelaskan secara singkat dalam suatu makalah yang umum kita dengar, yaitu manjada wajada, yang berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil.
Sungguh-sungguh di sini berarti bekerja keras dalam semua hal, mengerjakan dengan niat menggapai cita-cita. Selain harus sungguh-sungguh dalam belajar dan ikhtiar, kita juga harus bersikeras dalam berdoa. Dijelaskan dalam syair maqalah man jada wajada, yang artinya barang siapa yang ingin memperoleh keluhuran dengan tanpa usaha, maka sesungguhnya ia telah membuang-buang waktu untuk mencapai hal yang tidak pasti. Besarnya pengorbanan kita dan kesungguhan kita merujuk pada hasil yang kita dapatkan nantinya. Bisa dimisalkan jika seseorang itu enggan untuk merasakan pengorbanan yang berat dalam menggapai cita-cita, maka hasil yang ia dapat akan setara dengan seberapa besar pengorbanannya dulu. Inti dari hal yang sudah disebutkan di atas adalah beberapa upaya untuk dapat menggapai cita-cita kita itu antara lain dengan usaha, doa, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.